Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat ya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu lagu pujian, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di suka dan di duka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh adik kita Gabriel. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, berkati teman-teman semua, haleluya, amin. Terima kasih Gabriel atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Saat ini kita mau angkat satu lagu pujian, Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Sebentar lagi kita akan persiapkan hati, telinga, dan juga pikiran kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Guru. Sebelum itu, mari kita angkat satu lagu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Shalom.
Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Ya. Mengucap syukur kita boleh bertemu kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Minggu ini kita memasuki pelajaran yang ke-8, yaitu mari mengampuni. Ya. Sebelumnya kita akan membaca bacaan hari ini yang akan diambil dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Adik-adik yang di rumah yang sudah bisa membaca, bisa dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama di 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya, aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada orang yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik yang di rumah, pernah nggak ada saudara atau teman kita yang pernah nakal atau berbuat salah kepada kita? Pasti semua di rumah pernah mengalaminya ya. Mengalami dinakalin teman kita, atau mungkin saudara kita, kakak, adik yang usil, sehingga membuat kita menjadi sedih, menjadi kesal, jengkel, bahkan marah. Iya. Nah, di dalam firman Tuhan hari ini kita mau belajar untuk boleh mengampuni dan memaafkan mereka yang membuat jengkel, kesal, atau bahkan marah kita. Nah, begitu juga di bacaan hari ini, Bapak Paulus menulis suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus. Nah, Bapak Paulus sangat sedih ketika mendengar jemaat di Korintus ini menjauhi orang yang pernah bersalah. Bahkan orang yang bersalah ini sudah mengakui kesalahannya, tetapi jemaat di Korintus tidak mau memaafkannya. Lalu Bapak Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus itu supaya mereka mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan, supaya kita jangan menjauhi orang yang bersalah, tetapi merangkul, mengasihinya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika ada teman kita yang melakukan kesalahan kepada kita, kita harus memaafkan, kita harus mengampuni mereka. Mungkin di rumah sering berantem sama kakak atau adik, sehingga kita marah kepada saudara kita. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Kita harus memaafkan, kita harus saling mengampuni. Begitu juga sebaliknya, ketika kita juga melakukan kesalahan, kita harus memohon maaf kepada orang yang kita buat kesalahan itu. Jadi adik-adik,
kita mau belajar bersama-sama ya untuk hidup mengampuni, untuk boleh memaafkan kesalahan orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pun juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada Tuhan Yesus. Nah, kita meneladani hidup Tuhan Yesus. Mungkin setiap hari kita juga berbuat salah, dan kita mohon ampun kepada Tuhan, dan pasti Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dan kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain, saudara kita, teman kita. Mumpung masih ada kesempatan, mari adik-adik kita akan belajar untuk mengampuni. Karena mengampuni itu sangat baik, bukan hanya untuk orang yang bersalah, tetapi juga baik untuk kita. Karena hati kita menjadi tenang, damai, tidak ada beban, lega ketika kita bisa mengampuni mereka. Tidak hanya mengampuni saja, tetapi kita harus merangkul dan mengasihi mereka, mendoakan mereka. Jadi adik-adik, kita semua mau belajar bersama-sama ya untuk saling mengampuni. Nah, hari ini firman Tuhan yang sangat luar biasa boleh kita terima, dan saat ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, kami mau Tuhan mengampuni Tuhan teman-teman yang sudah melakukan kesalahan kepada kami. Kami mau Tuhan mengampuni saudara kami. Kami mau Tuhan mengampuni orang lain Tuhan, seperti Engkau pun mengampuni kami ya Tuhan. Dan kami mau mengasihi dan terus Tuhan mendoakan mereka Tuhan, supaya mereka pun dengan sungguh-sungguh memohon maaf Tuhan. Dan kami mau Yesus, hidup kami terus meneladani Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak berkerumun, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat